Saya coba share lagi ya. Share. Oke, masih nunggu. Nah, oke, kita akan mulai masuk di lesson nomor 1. Loading ya, belum muncul dia. Kok nggak mau dia? Ngeblank. Nah, oke. Lu harus screen share. Nah, oke, udah muncul ya. Udah muncul. Oke, kita akan coba masuk saja di pertemuan pertama ini. Nah, kalau di buku itu kita sebetulnya langsung masuk di chapter 28. Chapter 28, Business and International Economy. Jadi ini chapter terakhir, chapter di bagian terakhir dari buku. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada buku bisa dilihat. Kalau misalkan kan kalian nggak ada bukunya, nanti saya coba materi yang di buku juga saya coba nanti scan buat kalian bisa baca-baca juga. Nah, jadi di term 1 ini kita akan bicara tentang business and the international economy. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang ketika tahun lalu lah ya, udah setahun kalian coba istilahnya startup bisnis, mulai bisnis dari awal, susun planning dari bisnis plan, terus buat prototype bisnisnya, terus menjalankannya, terus ditambah dengan kemampuan komunikasi untuk mengiklankan, mengkomersialisasi iklan kalian, produk kalian. Nah, sebetulnya itu satu kerangkaian ya. Karena itu dibutuhkan di sini. Business and International Economy. Kalau kita bicara tentang entrepreneurship, salah satu karakteristik successful entrepreneur itu adalah dia punya ambisi. Tapi ambisinya itu ambisi yang positif, good ambition. Jadi contoh dia udah mulai punya usaha satu, dia buka cabang. Udah buka cabang 2, dia buka cabang 4. Nggak cuma di satu kota, kota ke satu, kota kedua, dia terus upgrade terus, mengembangkan usahanya, terus menerus dikembangkan usahanya itu sampai pada satu titik yang namanya setiap entrepreneur itu akan berpikir untuk ke sini, the business, dan mulai coba di international economy. Karena nggak mungkin cuma jualan misalkan di dalam satu kota itu terus aja, bertahun-tahun nggak berkembang, di situ aja terus. Tapi akan coba mulai buka di cabang di kota lain. Setelah seluruh kota di Indonesia, mungkin kota besar di Indonesia udah ada, baru dia akan masuk lagi di internasional. Nah, ini jadi menarik. Kenapa menarik? Karena sebetulnya ini sudah terjadi dan akan terus terjadi seperti ini. Nah, ini makanya persiapan yang termasuk kalau kalian punya passion ke depannya di bidang-bidang tertentu yang kalian kuasai dan kalian artinya pengen masuk di international economy, ini bisa jadi sebuah pemahaman baru lah ya, pemahaman pengetahuan baru supaya kalian juga bisa mengembangkan entah itu bisnis kalian, entah itu mungkin nanti kemampuan kalian ke depan atau cita-cita kalian ke depan mau gimana, atau ada target-target ke depan kalian mau yang dicoba dicapai gimana, misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, mau dapat beasiswa di luar negeri, apapun itu yang berhubungan dengan internasional, artinya di luar negara, antar negara, nah itu bisa menjadi satu panduan yang bagus. Nah, ya saya akan coba mulai dengan sebuah informasi
Nah, nggak tahu nih kalian sudah pernah lihat atau belum nih buku ini, atau sudah pernah dengar belum tentang buku ini nih. Jadi ada namanya itu bentar, udah. Oke. Nah, ada sebuah buku itu judulnya itu The Borderless World. Nah, ini nih akan mulai dengan di buku ini nih. Kenapa buku ini sampai hari ini buku ini sangat terkenal nih, laris. Penulisnya bernama Kenichi Ohmae. Jadi Kenichi Ohmae ini dia seorang teoriwan, seorang ahli ekonomi, ahli manajemen, ahli di bidang perusahaan. Nah, dia bergerak di bidang entrepreneurship dan sebagainya. Nah, jadi buku ini ditulis itu di tahun sekitar 1989 sampai 1990. Jadi berarti sekitar 21 tahun yang lalu. Nah, buku ini sama kalian aja masih tuaan buku ini nih. Nah, buku ini ditulis di tahun 1989 oleh si Kenichi Ohmae. Nah, jadi kalian bisa bayangkan 21 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini buku masih dipakai nih sama ahli-ahli ekonomi, sama orang-orang ekonomi, sama pengusaha, sama entrepreneurship, sama pemerintah pun masih dibaca, masih jadi satu buku panduan, satu buku referensi. Ya, nah, kenapa buku ini jadi sangat menarik dan apa hubungannya dengan bisnis and international economy? Karena di tahun 1989 ini, di buku ini ditulis oleh Kenichi Ohmae, di sini sudah dijelaskan apa yang terjadi hari ini, yang terjadi di abad 20. Dia sudah menulis buku ini 21 tahun lalu tentang kondisi dunia yang terjadi saat ini. Ya, tapi di buku ini nggak ditulis tentang coronanya, nggak ada. Tapi di buku ini dijelaskan kondisi international economy yang terjadi abad 21. Artinya di zaman sekarang. Nah, ini udah ditulis nih. Kalau kalian mau beli bukunya, bisa dibeli. Kalau online ada, beli di online nih. Harganya cuma $10. Cuma sekitar 150.000 bukunya nih. Bagus banget ini. Jadi di buku ini dia menjelaskan. Bahkan di sini saya buka tadi di Harvard. Ini bentar ya, saya coba lihat lagi. Oke, saya coba lagi. Di sini dijelaskan tentang bentar ya. Nah, saya tunjukkan tadi saya buka websitenya tentang isi sebagian besar lah isi dari garis besar dari isi buku tersebut supaya kalian tahu nih. Saya coba share dulu ya. Mana? Nah, oke, saya coba share. Jadi bisa dibayangkan itu dia tulis 21 tahun lalu keadaan yang ada saat ini. Nah, saya coba buka linknya nih, webnya. Di International Business, Harvard Business Review. Jadi ini di Harvard ini tentang berhubungan dengan ekonomi-ekonomi, penelitian, terus semua yang berhubungan dengan perekonomian negara, nah semua ditulis di sini nih. Nah, di sini nih kelihatan nih. Di sini judulnya Managing in a Borderless World by Kenichi Ohmae from May June 18 1989 issue. Nah, nih di tahun 1989 nih dia udah
buat bukunya, dia buat reviewnya nih, dia buat reviewnya di Harvard Business. Nah, ditulis di sini nih, nanti kalian bisa baca lebih lengkap. Saya cuma menjelaskan sedikit tentang apa yang dia tulis. Jadi, karena dia ini bergerak di bidang perusahaan, dia ini berhubungan dengan manajer dan segala macamnya. Nah, di sini bisa dilihat nih, dari introduction-nya, most managers are nearsighted, even though today's competitive landscape often stretches to a global horizon. They see best what they know best, the customer geographically closest to home. Nih, this manager may have factories or laboratories in a dozen. Nah, banyak nih. Ini udah bicara tentang ke perusahaan-perusahaan yang masuk keluar masuk dalam sebuah negara nih, atau menanamkan modalnya di sebuah negara. Nggak cuma di satu negara, tapi and sell in markets all over the world nih di sini. Dia tulis waktu tahun 89. Ini terjadi sekarang. Market all over the world. Semua sumber daya alam nih, the source, buy and sell market in over the world. Di mana sekarang kita bisa menemukan produk apapun di seluruh penjuru dunia kita bisa dapatkan sekarang. Nah, lalu berikutnya nih, kita ketemu lagi nanti kalian bisa baca nih bla 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 di sini. Nah, ini terus masih bicara tentang nearsight. Jadi sekarang tuh lebih dekat. Rasanya karena kondisi saat ini itu sangat dekat antara si penjual dan pembeli, walaupun kondisinya itu dia berbeda negara. Yang satu di negara mana, yang satu di negara mana. Nah, a geography without borders artinya sepertinya sekarang ini nggak ada batasan lagi antar negara. Kayaknya tuh sekarang mudah loh, kita mau dapat produk dari apapun, dari negara manapun kita bisa dapetin, ya. Ya, tapi nggak cuma dalam bisnis ternyata dijelasin di sini. On a political map tuh, di bidang politik pun dia tulis yang terjadi saat ini, dia udah tulis 21 tahun yang lalu. Di mana udah nggak ada lagi sistem monopoli, sekarang itu lebih terbuka, semua kembali lagi kepada masyarakat, kepada rakyat. Ya, jadi ini udah dia tulis 21 tahun yang lalu. Bayangin aja, dia sudah membayangkan yang terjadi 21 tahun yang lalu, ya. Bahkan kondisi-kondisi nanti kalau kalian bisa baca nih di webnya ini, kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip, nih misalkan nih, in Korea, students demonstrate in front of American embassy. Jadi kayak contoh-contoh dulu, jarang banget tuh, apalagi ras Asia ini sangat direndahkan dibanding ras-ras yang lain. Jarang, nggak boleh tuh orang-orang yang bukan Amerika ngomong di Amerika, nggak boleh. Tapi sekarang bebas semua. Bahkan orang kulit hitam pun sekarang udah pernah memimpin Amerika. Nah ini tuh terjadi ini sekarang. Artinya orang sudah tidak melihat dari mana latar belakangnya, dari mana dia berasal. Yang penting dia punya kemampuan, dia bisa memimpin dengan baik, orang akan mengikuti dia. Nah, jadi nggak ada lagi tuh sekarang yang seperti masih memisahkan antara kulit merah, kulit putih, kulit kuning, nggak ada tuh sekarang. Ya, jadi bahkan terakhir pun saya nonton berita kemarin, Miss World aja itu juaranya dari kulit hitam. Finalisnya itu kalau nggak salah Nigeria, Jamaika, sama satu lagi apa gitu. Dua finalisnya itu kulit hitam dan yang juara kulit hitam. Nah, jadi sekarang tuh dari sisi kemanusiaan, humanities juga, itu sudah sepertinya ya semua manusia dianggap sama, tidak ada perbedaan. Nah, terus di sini di bagian masalah obat-obatan juga sekarang orang, contoh orang Indonesia gitu, berobat ya mending ke Singapura, mending ke Malaysia, mending ke Penang. Kenapa?
Karena ya biayanya juga sama. Dia mau ke Singapura sama di Jakarta, ternyata biayanya juga nggak beda jauh. Yang mending ke Singapura sekalian. Lebih terpercaya, orang berpikir kayak begitu. Dokternya bule, dokternya lulusan luar negeri. Nah, bisa tuh. Bahkan produk-produk pun yang ada sekarang, nah, mungkin ya salah satunya yang kalian pakai juga sebenarnya itu berasal dari negara lain. Nah, ini gambaran dari si menarik nih, kalau kalian mau baca boleh nih. Dia panjang banget nih. Tapi dia tuliskan itu 21 tahun lalu. Dan itu terjadi sekarang. Yang dia tulis itu terjadi sekarang. Jadi bukan berarti dia hebat ya, tapi dia sudah bisa meramalkan kondisi saat ini dari 21 tahun yang lalu. Oke ya, kita kembali ke share lagi ke PowerPoint. Mana ini? Nah, kembali ke PowerPoint. Jadi saya awali dengan apa ya, bukan cerita ya, tapi sebuah kondisi yang ternyata saat ini tuh kondisi saat ini sudah diprediksi oleh seseorang. Jadi sebetulnya dia udah tahu nih apa yang terjadi saat ini. Di mana kondisi-kondisi kayak tadi tuh, dari segi jual beli sekarang, barang-barang luar negeri aja boleh kita beli tuh di mana aja, produknya kita beli lewat Amazon.com tuh, kita bisa beli tuh produk di seluruh dunia aja kita bisa beli segala macam kan, nggak ada yang tidak mungkin sekarang. Nah, itu dari segi bisnis dan international ekonomi dan beberapa bagian lain dalam sebuah kehidupan manusia. Oke, next ya. Kok masih di situ sih? Nah, itu sedikit tentang borderless world. Jadi kondisi sekarang itu di mana sudah tidak ada lagi batasan antar negara. Nih, kalau dilihat secara keseluruhan, itu masa atau zaman sekarang itu yang dituliskan oleh si Konichi Ohmae itu kita sebut sekarang globalization era. Orang bilangnya masa atau zaman globalisasi. Nah ini nih kalau bisa dilihat nih contohnya nih. Sekarang seluruh penerbangan pesawat pun ini udah bisa seluruh dunia nih. Walaupun ya dalam tanda kutip masih harus transit, tapi kita udah bisa nih. Kita mau berangkat ke ujung dunia manapun, kita bisa naik pesawat. Udah mudah sekali. Nih, perpindahan mau ke dari benua Afrika ke Amerika Latin itu gampang. Dari Afrika mau ke Asia itu gampang. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nggak cuman orangnya yang berpindah, tapi tadi produknya pun barang-barang yang ada di negara manapun ternyata kita sekarang bisa miliki. Nah, makanya di pertemuan kali ini kita akan coba belajar tentang pengertian dari globalization itu seperti apa sih, bentuknya seperti apa, ya, the definition of the learned globalization and to be able to give an example of a product that is globalized. Nah, jadi kita akan coba mulai dari pengertiannya sedikit demi sedikit. Nah, yang tadi saya sudah sempat bilang, coba perhatikan kalau misalkan di sekitar kalian nih ada baju, pakaian, atau misalkan ada back label atau barang-barang apapun di sekitar kalian yang bisa kalian lihat. Nah, pasti ada nih made in, ya. Yang paling simpel, misalkan handphone lah. Siapa di dekat kalian lihat ada megang handphone? Ada nggak? Ada yang lagi megang handphone nggak? Nah, Kristi misalkan nih. Coba lihat, ada Iya, tulisannya Kak. nggak di situ? Atau ada Di keterangannya nggak? kalkulator ada.
Nah, kalkulator apa tuh? Made in Thailand. Nah, made in Thailand. Itu kalkulator ya. Terus apa lagi? Itu kalkulator aja made in Thailand. Apalagi headset yang kalian pakai, made in apa tuh? Nih, remote AC. Nggak ada tulisannya, Pak. Nggak ada. Apalagi kira-kira sekitar kalian yang bisa dilihat. Cuman kalkulator aja tadi Kristi. Oke lah, nggak masalah. Nah, coba kalian perhatikan nanti barang-barang yang mungkin setiap hari kalian pakai juga sebenarnya itu nanti ada biasanya tulisan made in. Entah itu made in Indonesia, made in Filipina, made in Thailand, made in Vietnam, made in China. Ini ada gunting kuku nih, gunting kuku aja made in China nih. Terus headset ini made in China loh. Nah, jadi ini kita bisa dapetin barang dari negara lain kan sebetulnya kan. Nah, pasti ada sekarang semua. Ya terutama kalau yang produknya itu impor. Tapi kalau produk lokal ya pasti made in Indonesia lah ya kalau produk lokal. Nah, tapi pasti ada di setiap barang, entah itu di pakaian, entah itu tas, atau apapun itu, biasanya di labelnya itu ada tuh, made in apa deh, dibuatnya di mana. Kalau misalkan handphone tuh biasanya dia di dus handphonenya. Misalkan kayak iPhone gitu, iPhone itu biasanya manufacture in US misalkan, tapi assembled in China. Artinya dia dirakitnya di Cina. Nah, itu made in Amerika tapi assembled in Cina, artinya dia buatan Amerika tapi dirakitnya di Cina. Nah, ada kayak begitu tuh. Nah, pasti ada sepatu, misalkan Adidas, Nike, semua itu ada pasti. Di labelnya itu pasti ada made in, itu made in Jepang, made in Korea, made in ini. Nah, itu sebetulnya bukti menunjukkan bahwa kita ini yang disebutkan tadi di buku Borderless World itu ya seperti itu. Ternyata barang dari luar negeri, dari negara orang, kok bisa kita pakai? Malah sekarang tanpa sadar kita sudah pakai itu. Dan pas kita lihat, oh dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand, dari Korea. Nah, secara tidak sadar. Nah, ini yang menyebabkan tadi kondisi saat ini yang disebut globalisasi. Nah, atau seperti ini. Coba di antara semua brand produk yang ada ini, nah pasti kalian semuanya tahu ini. Contoh Logitech nih, berhubungan dengan komputer, alat-alat komputer, PC, termasuk mouse, semua nih perangkat software komputer nih Logitech. YouTube, nah ini kan dari luar nih. Panadol nih, obat sakit kepala aja ada nih Panadol. Adidas, ini apa nih? Apple, 7-Eleven, Disney. Kalau kita nonton film di bioskop nih, muncul nih Disney, eBay, Billabong, Facebook, Yahoo, Subway nih, Soulmate. Pasti saya rasa kalian udah familiar dengan branding ini sebenarnya. Ya, ini apa nih? Asian, FedEx, HP, MSN, Hotmail, email. Nih, Qantas, penerbangan internasional nih. Mungkin kalian udah pernah naik juga nih pesawat Qantas ini nih. Nah, ini kan dari negara-negara lain, bukan dari negara kita, tapi masuk ke negara kita. Nah, kok bisa ya? Ya bisa. Karena yang tadi, ternyata sekarang jadi lebih dekat tiap negara ini seperti nggak ada batasnya nih. Semua bisa menikmati fasilitas atau barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Contohnya lagi. Nah, kalau tadi beberapa ini lebih banyak nih. Kraft. Kita tahunya keju Kraft. Nah, ternyata aslinya kan bukan dari Indonesia nih keju Kraft ini. Dengan segala macam turunan produk ini. Banyak banget nih. Coca-Cola. Tadinya kan produksi nggak cuma di Amerika doang.
Sekarang udah di seluruh dunia, kayaknya di semua negara ada nih Coca-Cola ini. Dengan segala macam produknya. PepsiCo Corporation. Entah itu di sini ada apa? Quaker Oats, ada apa nih, semua nih makanan nih. Itu A&W, Cadbury Kraft, Pak. FC, tuh. Nestle nih dengan berbagai macam produknya nih. P&G, Johnson Johnson, Unilever. Ini sekarang produk sebanyak ini ada di negara kita. Padahal bukan dari negara kita sebetulnya. Ya kan? Kita bisa menikmati semua kebutuhan Ade, produk-produk. Ya, katanya Kristy mati lampu, lagi nyoba nyambung lagi. oke. Nah, ini contohnya nih. Banyak banget nih dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, kita tidak menyadari itu karena kita nggak pernah merhatiin kayak tadi kan. Taunya ya udahlah, makan-makan aja nih, minum-minum aja, nggak pernah dilihat tuh made in mana, assembled di mana, diimpor oleh siapa. Biasanya produk-produk ini itu ada keterangannya nanti, diimpor dari mana, oleh siapa. Nah, ada pihak-pihaknya nih. Nah, jadi sebetulnya ya kalau secara simpel tadi, kalian semua bisa mengartikan sendiri globalisasi itu apa sih? Kan? Nah, loh, kok ngeblank? Oke, nah jadi dari sini kita bisa tahu dari contoh tadi, dari contoh gambar, produk-produk yang kalian mungkin udah familiar kalian pakai, walaupun itu sebetulnya bukan dari negara kita, bukan dari kita yang memproduksi. Nah, jadi kita tahu nih, ternyata kondisi sekarang yang disebut globalisasi itu kita bisa artiin sendiri nih. Apa nih globalisasi ini? Nah, gitu. Jadi hari ini sebetulnya saya cuman istilahnya membuka pikiran kalian tentang apa yang terjadi hari-hari ini, akhir-akhir ini, dan yang ternyata itu sudah dituliskan 20 tahun yang lalu oleh Konichi Okmai. Nah, bentuk contoh nyatanya udah jelas tadi, produk-produknya lah, branding-brandingnya lah, brand produknya. Kita sekarang udah tahu tuh ternyata itu tuh hasil dari international economy, dari bisnis yang dilakukan secara internasional. Nah, jadi sekarang nggak ada batasan lagi itu. Makanya tadi saya bilang, sekarang kita mau beli produk apapun di negara apapun bisa dengan harga yang nggak mahal-mahal juga. Paling ya kena ongkos kirim lah, ongkos kirim, kena pajak, nanti ada kena pajak dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kondisi seperti ini ya sekarang sebetulnya ya inilah yang terjadi. Sebetulnya lebih mempermudah kita loh sebenarnya untuk dalam bidang usaha ini sebetulnya lebih mempermudah kita karena sekarang pangsa pasar kita atau tempat kita berjualan itu udah antar negara dan itu lebih banyak pelanggannya itu lebih banyak. Nah, makanya inilah kondisi yang bisa kita manfaatkan juga dalam sisi bisnis, dalam sisi usaha. Kondisi yang ada saat ini yang semakin mudah, produk apapun kita bisa dapatkan dari luar negeri, dari manapun, itu jadi satu peluang. Nah, contoh beberapa waktu itu saya itu ambil produk dari teman saya. Jadi sempat waktu kan saya jualan ramen tuh. Jadi ramen itu saya dapat dari teman saya di Singapura. Itu cuman bisa dijual karena hand carry dari Singapura. Karena itu harganya mahal terus barangnya susah. Nah, makanya ada peluang di situ. Saya ngambil tuh. Mana pernah saya kepikiran ngambil barang dari luar negeri. Tapi ternyata sekarang lebih mudah. Cuman via telepon, via WA, dikirim. Jadi. Nah, itu ada peluang tuh. Saya ngambil untung berapa, lalu sekian. Gitu. Nah, ini jadi satu peluang juga sebenarnya untuk bisnis. Nah, cukup hari ini tentang pengenalan tentang globalisasi. Nanti untuk lebih detailnya kita belajar minggu depan.